Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang ciri-ciri penerima zakat. Nah, sifat atau ciri-ciri penerima zakat itu adalah salah satunya miskin atau kurang mampu, yang mana hal tersebut merupakan kebalikan dari kaya. Berdasarkan firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang yang fakir. At-Taubah 60. Nah, para ulama itu berbeda pendapat tentang orang kaya, yang bagaimana yang berhak dan yang tidak berhak menerima zakat, dan apa yang dijadikan ukurannya untuk orang kaya yang dilarang diberi zakat. Perihal orang kaya yang tidak boleh diberi zakat, mayoritas ulama menetapkan bahwa semua orang kaya itu tidak boleh menerima zakat, kecuali untuk 5 orang yang telah ditentukan oleh Nabi di dalam sabdanya, la tahillus sadaqah liwaniyin illa li khamsah, liwarin fi sabilillah, aw li'amilin 'alaiha, aw ligharimin, aw lirajulin lahu jarun miskinun fatasaddaqu 'alal miskin fa'ahdal miskin lil ghani. Artinya, tidak halal zakat untuk orang kaya kecuali kepada 5 orang. Yang pertama yakni yang berperang atau berjuang di jalan Allah. Kemudian selanjutnya adalah yang menjadi amil zakat, atau yang mempunyai tanggungan hutang, atau yang mempunyai tetangga miskin lalu diberikannya zakat itu kepadanya. Lalu maka selanjutnya si miskin itu memberikan zakat kepada orang kaya untuk menjadi kaya. Menurut Ibnu Al-Qasim, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, walaupun dia sebagai pejuang di jalan Allah atau sebagai amil zakat. Ulama-ulama yang memperbolehkan amil zakat menerima zakat, mereka juga memperbolehkan zakat diberikan kepada seorang hakim dan orang-orang yang jasanya sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, walaupun mereka itu orang yang kaya. Dan ulama-ulama yang tidak memperbolehkannya, mereka mengkiaskan bahwa orang yang kaya sama sekali itu tidak boleh menerima zakat. Perbedaan pendapat tersebut ini disebabkan oleh persoalan apakah illah ataupun alasan yang mewajibkan zakat bagi 8 golongan tersebut itu karena pertimbangan kebutuhan saja, atau karena pertimbangan kebutuhan dan juga manfaatnya secara umum. Nah, ulama-ulama yang cenderung pada yang pertama, mereka katakan bahwa orang kaya secara mutlak ini tidak boleh menerima zakat. Sebaliknya, ulama-ulama yang cenderung pada yang kedua, mereka mengatakan bahwa orang kaya itu boleh menerima zakat jika ia memang memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Contohnya adalah orang kaya yang menjadi amil zakat dan juga yang lain sebagainya. Nah, tentang batasan atau ukuran kaya yang tidak membolehkan menerima zakat, menurut Imam Asy-Syafi'i adalah kelayakan, yakni layak digolongkan sebagai orang kaya. Menurut Imam Abu Hanifah, orang kaya adalah orang yang mempunyai harta 1 nisab, karena merekalah yang disebut oleh Nabi sebagai orang-orang kaya berdasarkan hadis Mu'adz. Sesungguhnya beliau bersabda kepadanya, fa'akhbirhum annallaha faradu alaihim shadaqah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yang artinya selanjutnya, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang yang miskin. Nah, kalau yang disebut kaya itu orang-orang yang memiliki harta sampai 1 nisab, maka berarti orang-orang miskin itu adalah kebalikan mereka. Menurut Imam Malik, tidak ada ketentuan yang baku, jadi dikembalikan kepada hasil daripada ijtihad. Perbedaan pendapat tersebut ini bertolak dari persoalan apakah kaya yang dilarang menerima zakat adalah kaya menurut pengertian syariat atau menurut pengertian bahasa. Ulama-ulama yang cenderung pada pengertian syariat mengatakan bahwa orang kaya yang dilarang menerima zakat adalah
orang yang mempunyai harta sampai 1 nisab. Dan ulama-ulama yang cenderung pada pengertian bahasa mengatakan yang penting secara umum dia disebut kaya. Ulama-ulama yang menggunakan batasan minimal berarti itulah yang digunakan sebagai batasannya. Sedangkan ulama-ulama yang tidak menggunakan batasan tertentu berarti kaya itu relatif, tergantung situasi dan juga kondisinya. Nah, dalam hal ini dasarnya adalah ijtihad. Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi yang menyatakan bahwa orang kaya yang dilarang menerima zakat itu adalah yang memiliki uang atau harta sebanyak 50 dirham. Dalam hadis lain disebutkan yaitu orang yang memiliki harta sebanyak 40 dirham. Inilah batasan yang dipergunakan oleh sebagian besar ulama. Nah, para ulama juga berbeda pendapat tentang ciri orang miskin dan ciri orang fakir, serta apa yang membedakan mereka. Menurut sebagian ulama, orang fakir itu lebih baik kondisi ekonominya daripada orang miskin. Pendapat ini didukung oleh ulama-ulama Baghdad, murid-murid Imam Malik. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain, orang miskin kondisi ekonominya itu lebih baik daripada orang fakir. Nah, sementara itu Imam Abu Hanifah dan juga murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu versi pendapatnya setuju pada pendapat yang ini. Tetapi menurut versi pendapat Imam Asy-Syafi'i yang lain, fakir dan miskin itu tidak identik. Abu Al-Qasim mendukung pendapat ini. Ini adalah tinjauan dari segi bahasa karena tidak ada dalil syariatnya. Padahal kalau kita kaji dua kalimat yang bermakna satu, sedikit banyak ini pasti ada unsur perbedaannya. Para ulama berselisih pendapat tentang firman Allah dan untuk budak wafir riqab. Menurut Imam Malik, yang dimaksud adalah budak-budak yang akan dimerdekakan oleh sang imam. Dakwah mereka bagi kaum muslimin. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, yaitu budak yang menebus dirinya supaya berstatus merdeka, yakni budak mukatab. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian untuk tujuan taat kepada Allah dan kehabisan bekal untuk biaya. Sebagian ulama menambahkan syarat lain, ia harus dekat dengan tempat pembagian zakat. Adapun yang dimaksud dengan sabilillah, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah adalah untuk peperangan membela agama Allah dan pertahanan. Menurut ulama yang lain, yaitu untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan orang-orang yang menunaikan ibadah umrah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, yaitu pasukan perang yang sedang berada di dekat pembagian zakat. Sebab menurut sebagian besar ulama, pembagian zakat suatu daerah itu tidak boleh dipindahkan ke daerah lain kecuali karena darurat. Wallahu a'lam bishawab.